Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman kelas 2? Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita kesehatan kepada kita semua. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya teman-teman membaca doa dulu. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini kita akan belajar tentang anak Islam mengenal peristiwa alam. Teman-teman bisa lihat di buku tematik 1B halaman 176 sampai dengan 202. Sebelum kita masuk pelajaran intinya, teman-teman perlu ketahui dalam Al-Quran telah dijelaskan terkait materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang peristiwa alam. Salah satunya ada di surat An-Nahl ayat 10 yang menjelaskan tentang Allah menurunkan air hujan dari langit yang sebagiannya menjadi minuman dan sebagian lagi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan juga ada di surat Al-Mulk ayat 5 yang menjelaskan langit yang dihiasi dengan bintang-bintang. Ini merupakan salah satu surat yang menjelaskan tentang peristiwa alam. Teman-teman bisa juga lihat macam contoh-contoh lainnya terkait peristiwa-peristiwa alam di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mengenal tentang cuaca dan musim, serta mengenal benda-benda langit. Kita masuk materi mengenal cuaca dan musim. Pernah tidak teman-teman ditanya tentang cuaca hari ini? Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca yaitu keadaan udara pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Ada beberapa macam kondisi cuaca. Yang pertama, cuaca berawan. Cuaca berawan artinya langit dan sinar matahari diliputi awan. Akibatnya, udara saat itu tidak terlalu panas. Yang kedua, cuaca cerah. Artinya, langit cerah dan matahari bersinar terang. Yang ketiga, cuaca panas, yang artinya matahari bersinar sangat terang dan udara terasa sangat panas. Yang keempat, cuaca dingin. Artinya udara terasa dingin dan suhu udara saat itu sangat rendah bila dibandingkan dengan kondisi cuaca pada umumnya. Yang terakhir, cuaca hujan, yang artinya turun air hujan dari langit. Cuaca dapat berubah setiap waktu. Cuaca bisa berubah dari musim ke musim. Semua cuaca yang kita alami tidaklah terjadi begitu saja. Tentu saja semua itu ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengatur. Kita harus mensyukuri nikmat Allah berupa cuaca. Musim. Di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim itu datang silih berganti. Perhatikanlah keadaan pada waktu musim hujan. Hujan bisa turun setiap hari. Hujan kecil disebut gerimis dan hujan besar disebut hujan lebat. Dan untuk musim kemarau, kita merasakan rasa panas yang sangat luar biasa. Sebelum hujan turun, langit tertutup mendung. Kadang terlihat cahaya halilintar, lalu terdengar suara guru atau petir. Ketika hujan, udara terasa dingin. Jadi kita mau pergi ketika hujan, kita bisa pakai payung atau jas hujan, karena dapat melindungi kita agar tidak basah. Menurut teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit? Bila Allah ingin menurunkan hujan, Allah akan mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Lalu Allah membentangkan awan dan menjadikannya bergumpal-gumpal, sehingga keluarlah hujan dari celah-celah awan itu. Allah telah mengatur di mana hujan turun, berganti antara satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga di satu tempat itu kadang hujan dan kadang tidak. Hal itu digunakan untuk keperluan manusia, karena bila hujan terus-menerus di satu tempat, maka manusia akan binasa. Dengan hujan, Allah hidupkan yang tandus. Allah menumbuhkan tanaman dan buah-buahan. Allah mengalirkan air di sungai-sungai.
Hewan ternak dapat makan rumputan. Semua itu manfaatnya kembali kepada manusia seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 10. Hujan turun membasahi bumi. Hujan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Ketika turun hujan, berdoalah kepada Allah. Yaitu doa ketika turun hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Mengenal musim kemarau. Bagaimanakah keadaan lingkungan pada musim kemarau? Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Udara dan matahari bersinar sangat panas. Tanah menjadi kering dan retak. Debu banyak berterbangan di mana-mana. Saat musim kemarau, kita bisa memilih baju yang dingin dan menyerap keringat agar tidak kepanasan. Pakaian dari bahan katun membuat tubuh nyaman. Ketika pergi keluar rumah, kita bisa membawa payung atau pakai topi. Ketika musim kemarau yang panas, tetaplah memakai pakaian menutup aurat. Jangan sampai karena kepanasan membuat kita tidak menutup aurat. Bila kemarau sangat panjang, sungai dan sumur menjadi kering. Di daerah tertentu terkadang terjadi kekurangan air. Pada musim kemarau, udara panas menjemur pakaian jadi cepat kering, dan para nelayan memanfaatkan panas untuk menjemur ikan hasil tangkapan. Setelah kita mengenal dan mempelajari tentang musim dan cuaca, kita lanjut mengenal benda-benda langit. Allah Maha Pencipta. Semua benda yang ada di langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih benda langit itu, teman-teman? Benda langit adalah benda alam yang selalu ada di langit. Contohnya seperti matahari, bintang, bulan, dan lain-lainnya. Ukuran dan bentuk benda langit berbeda-beda. Benda langit merupakan tanda kekuasaan Allah dan sangat berguna bagi manusia. Teman-teman dapat melihat benda langit pada waktu siang hari dan pada waktu malam hari. Benda langit pada waktu siang hari. Lihatlah langit pada waktu siang hari. Benda apakah yang kamu lihat? Kita dapat melihat matahari. Matahari berbentuk bulat dan bercahaya. Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Matahari merupakan sumber energi di bumi. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan matahari. Tanpa cahaya matahari, dengan izin Allah, kehidupan di bumi akan punah. Selain itu, kita dapat melihat awan. Tetapi, awan bukan termasuk benda langit, karena awan merupakan kumpulan uap yang berasal dari bumi. Benda langit tidak berasal dari bumi. Awan ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna hitam. Awan putih bertanda cuaca cerah. Awan hitam bertanda hujan akan turun. Selain awan, yang bukan benda langit, ada burung, pesawat, dan lain-lain. Benda langit pada waktu malam hari. Lihatlah langit pada waktu malam hari. Benda apakah yang kamu lihat? Di malam yang cerah terlihat bulan dan bintang. Bulan dan bintang menghiasi malam yang gelap. Bulan dan bintang termasuk benda langit. Bulan dan bintang diciptakan oleh Allah yang terlihat di malam hari. Bulan bentuknya bulat, bercahaya, dan cahayanya berasal dari matahari. Sedangkan bintang memancarkan cahaya sendiri. Bulan bentuknya berubah-ubah. Ada bulan purnama yang berbentuk seperti lingkaran, ada bulan sabit yang berbentuk seperti sabit, dan bulan setengah yang berbentuk seperti setengah lingkaran. Masya Allah, kita telah mempelajari dan mengenal cuaca, musim, dan benda langit. Itu semua merupakan kekuasaan dan keagungan Allah di dunia ini. Salah satu tanda kekuasaan Allah adalah pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan malam dan siang dengan sangat teratur. Keteraturan ini akan terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Semua itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya adalah zat yang maha kuasa dan maha sempurna. Alhamdulillah, materi tentang anak Islam mengenal peristiwa alam telah kita pelajari. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman bisa lebih jelasnya lagi membaca di buku paket 1B halaman 176 sampai dengan 202. Sebelum itu mari kita baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucap akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.